Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nabil, saya dari kelas 10 MIPA 1, dan hari ini saya akan membacakan teks biografi dengan judul B.J. Habibie. B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mult Bakarudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan L.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tareq Kemal. Habibie menjadi yatim sejak kematian bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak anak-anak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, Habibie kemudian menuntut ilmu di Government Middlebury School. Di SMA, kecerdasan beliau dan prestasinya tampak menonjol, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. Atas kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk ke ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun, ia tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein, Westfalen, AASen, Technische Hochschule atau disingkat dengan RWTH. Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekad harus jadi orang sukses. Pada saat kuliah di Jerman tahun 1995 di AASen, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beliau lah yang memiliki paspor hijau. Ketika musim libur tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman tanpa mengikuti ujian. Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar diploma Ing. Dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat cum laude atau sempurna. Nilai rata-rata 9,5. Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftar diri untuk bekerja di firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada saat itu, firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. Talbot membutuhkan 1.000 wagon mendapatkan tantangan seperti itu. Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap, pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Habibie kemudian melanjutkan studinya di Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen Essen. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyongnya ke Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari, Habibie terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantri di tempat pencucian umum untuk mencuci. Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar doktor
ingenieur dengan penilaian summa cum laude atau sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen Essen. Habibie mendapatkan gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai faktor Habibie, karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional, di antaranya Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar Jerman, The Royal Aeronautical Society London atau di Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Science di Swedia, The Académie Nationale de l'Art et de l'Espace di Prancis, dan The US Academy of Engineering di Amerika Serikat. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Ganesha Praja Manggala Bhakti Kencana. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik. UU tentang Pemilu dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR atau MPR. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai. Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Sekian dari saya, itu teks biografi Yusuf Habibie. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.